Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i was sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi malam ini kita membicarakan soal praktek bagaimana cara menghayati sifat ma'ani atau 7 sifat dan 7 sifat maknawiyah, yang 7 sifat juga. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan sifat ma'ani ini dengan sifat maknawiyah ini di dalam kesehari-harian kita, ya boleh dikatakan buat apa kita belajar tauhid tuh. Buat apa kita belajar tauhid kalau kita tidak dapat mempraktekannya, atau kalau kita tidak mempraktekannya? Karena yang disebut amal itu adalah perbuatan. Jadi kita harus beramal, artinya harus berbuat mempraktekkan paham yang sudah kita dapat mengenai sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah ini. Nah, bagaimana cara prakteknya? Yang pertama sekali, kita menyadari atau kita bawa dalam kesadaran kita sehari-hari bahwa zatlah yang berkodrat, zatlah yang berirodat, zatlah yang berilmu, zatlah yang berhayat, zatlah yang bersama atau mendengar, zatlah yang basar, zatlah yang berkalam. Kenapa dikatakan zatlah yang berhayat, zatlah yang berilmu? Karena kita di sini langsung praktek, ya kan? Dalam pengertian praktek ini kan kita menafikan sifat ma'ani. Kita sudah menafikan sifat yang baharu. Ma'ani ini kan sebenarnya kan sifat baharu. Karena sifat ini sudah kita pahami bahwa sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Jadi malam ini kita tidak lagi bicara masalah sifat sebenarnya. Sudah langsung ke zat. Jadi siapa yang berhayat, siapa yang hidup? Yang hidup itu adalah zat. Kenapa? Hidup itu atau hayat itu adalah sifat yang wajib bagi zat. Jadi kelakuan zat. Jadi artinya apa? Yang hidup itu mewajibkan zat itulah yang hidup. Zatlah yang hidup. Kalau sudah zat yang hidup, ini perlu dipahami. Kalau sudah kita mengatakan zat yang hidup, berarti kita tidak hidup. Nah, di sini kita nak praktek. Nah, kita rasakan. Kalau kita sudah mengatakan, sudah mewajibkan bahwa yang hidup itu adalah zat, diri Allah, jadi yang hidup
adalah diri Allah atau zat. Berarti kita tidak hidup. Nah, kalau kita tidak hidup, kita rasakan bahwa diri kita, tubuh kita ini, jasad kita ini untuk sementara, kan jasad yang zahir ini sama dengan seperti tunggul, sama seperti batang. Itu yang bersifat mati, tidak hidup, dihubungkan dengan yang bersifat hidup, dengan dihubungkan dengan yang bersifat hayat, sehingga kelihatan hidup. Nah, padahal hakikinya tidak hidup. Yang hidup adalah zat. Siapa zat? Diri. Diri siapa? Diri wujud Allah. Itulah diri rahasia kita. Nah, inilah di dalam praktek kita sehari-hari. Ini nak kita rasa ke, ini nak kita selalu kita sadari, sehingga kita bertauhid ini timbul rasa. Itu. Jadi kita sudah tahu, sudah paham. Kalau cuma tahu, cuma paham, kita duduk di ilmu, duduk di paham, tapi kita tidak kita duduk atau tidak kita praktekkan, tidak kita sadari dalam sehari-hari, susah kita nak timbulnya. Karena kita menyadari bahwa hayat itu adalah sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat baharu. Nah, sifat ma'ani ini. Yang sifat yang kodim adalah yang di dalam, itulah namanya kaunuhu ma'nawiyah. Jadi kalau ada hidup, cara kita melakukannya ini, kalau ada rasa hidup, ya kan, otomatis ada yang hidup, ada yang punya hidup. Jadi kalau hidup ini sifat, artinya ada yang menghidupkan sifat ini, yang punya sifat hidup. Nah, yang punya sifat hidup ini siapa? Yang punya sifat hidup ini adalah zat. Karena sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Ini. Nah, mana prakteknya? Prakteknya kita rasa ke, kita hayat di bahwa yang hidup ini kita intip. Kita intip sifat hidup ini. Kita rasa ke terus bahwa yang hidup ini sebenarnya adalah zat. Karena hidup ini adalah kelakuan daripada zat. Hidup ini adalah sifat daripada zat. Nah, hidup ini adalah salah satu potensi diri zat. Itu. Jadi zat ini mempunyai potensi dia ini, kira-kira kalau ditaruh ke di dalam sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, zat ini potensinya hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam, yang ada pada zat ini. Jadi hayat itu potensi daripada zat. Nah, ilmu itu potensi dari zat. Jadi kalau kita sudah paham, sebenar-benar paham bahwa sifat ini adalah potensi daripada zat, artinya sifat ini adalah kelakuan dari zat. Sifat ini tidak cerai, tidak pisah daripada zat. Sifat ini esa dengan zat. Menilik sifat artinya, kapan kita menilik sifat, timbullah zat. Itu. Melihat gerak. Melihat gerak artinya kita sudah menilik kepada yang kodrat. Kuasa bergerak. Nah, kita melihat kodrat artinya yang kita pilih adalah kodirun. Nah, ini cara kita praktek.
Kalau kita tidak kita rasakan, tidak kita sadari, tidak kita praktekkan dalam bentuk sehari-hari, yo dia udah tidak bakal tajali. Nah, tapi kalau kita kita urutkan tajali ini juga diawali dengan tahali baru tajali. Apa tahali? Tahali itu pengosongan diri. Artinya apa? Nak mencapai sampai ke tajali ini, tahali dulu. Apa tahali? Pengosongan. Artinya pengosongan tadi, apa yang ada pada kita selama ini kita kosongkan dulu, dihilangkan dulu, habis kenian. Seperti kita nak isi kopi ini, kopi yang lama kita buang dulu. Nah, yang kopi yang dingin ini kita buang dulu. Nah, bagaimana cara pengosongannya? Artinya apa? Ada paham-paham kita yang bukan paham tauhid, artinya, bukan di paham-paham bukan duduk dikaji kira-kira. Ini kita buang dulu nih, kita singkirnya dulu, seperti paham syariat, paham fikih, dibuang kalian dulu, singkir kalian dulu. Jangan dicampur. Karena kita ini memang khusus mengaji masalah hakikat. Jadi wilayahnya wilayah hakikat yang kita kaji, kan? Nah, ini kadang-kadang kita ini masih galak terpancing dengan masalah fikih, kan? Masalah syariat. Bukan salah. Cuma kita ini berhubung ngaji hakikat, mengkaji tauhid, maka kita ini fokuskan kepada wilayah tauhid, wilayah hakikat yang sebenarnya. Itu bukan berarti kita meninggalkan syariat, jangan salah. Di dalam kita ngaji ini. Nah, itu. Jadi itulah yang disebut takholi. Jadi takholi ini kita pengosongan dulu pemikiran kita tentang sesuatu yang selain daripada hakikat ini. Kita kosongkan yang dulu, habiskan yang. Nah, jadi setelah kosong, ya kan? Di dalam istilah tauhid itu baru tahali. Apa tahali tadi? Sudah dari takholi tadi ke tahali. Tahali ini baru ngisi. Selain itu sudah dikosongkan, isi. Nah, setelah isi inilah baru tajali. Itu. Sudah kosong, diisi dengan paham baru. Ya kan? Nah, dengan paham baru inilah kalau kita memang benar-benar menjalaninya baru bisa tajali. Nah, apa pula yang disebut tajali? Yang tajali inilah rasa sudah yang kita dapatkan. Rasa Allah itu tadi tidak kita ragukan lagi. Nah, sudah nyata bagi kita. Sudah nyata, sudah tidak ada keraguan lagi, tidak ada syak lagi, tidak ada waham lagi. Nyata sekali. Begitu kita berkata Allah, kita langsung dapat rasa Allah. Itu. Nah, dengan apa? Dengan cara apa untuk mempraktekannya ini? Yaitulah dengan jalan merasakan, dengan jalan mempraktekkan kesadaran kita dengan sifat ma'ani ini tadi. Kita sudah tahu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang nyata pada diri kita. Nah, sifat yang nyata sudah tahu kita, yang nyata pada diri kita ini ada 7 sifat. Sifat hayat, ilmu, qodrat, iradat, sama, basar, kalam. Nah, ternyata sifat ma'ani ini adalah wadah, ya kan? Sifat ma'ani ini wadah daripada sifat maknawiyah. Nah, disiapkan dulu sifat hidup, tapi dia belum bisa hidup kalau tidak ada sifat maknawiyah, tidak ada hayun. Nah, makanya sifat ma'ani yang zahir ini, yang baharu ini nak kita nafikan. Jadi yang baharu ini tidak bersifat. Itu dikatakan la hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Tidak yang hidup, tidak ada yang hidup, tidak ilmu, tidak tahu.
tidak kuasa, tidak berkehendak. Nah, itu kira. Jadi yang berkehendak, yang kuasa melainkan Allah, ilallah. Nah, ini harus kita harus harus komit lah. Komit dengan paham kita. Jadi kalau sudah model itu, ya kan? Sudah model itu paham kita, sudah kita sudah mulai tahu, sudah paham, maka disimpulkanlah zatlah yang berkodrat, zatlah yang ilmu, zatlah yang hayat. Nah, zat ini siapa? Zat ini diri siapa? Diri rahasia kita yang sebenar-benarnya. Siapa? Allah. Inilah yang di dalam sir. Ya. Inilah yang di dalam sir. Nah, kalau ini sudah fana kita kepada zat ini, otomatis yang namanya zohir kita ini, jasad kita ini hilang dalam hilang dalam pemikiran kita. Kita cuma merasakan kehadiran, istilahnya merasakan kenyataan Allah baik. Nah, yang kita rasakan karena kita sudah menilik ke situ. Kita sudah menilik kepada zat tadi, sudah menilik kepada diri zat tadi, sudah menilik kepada diri rahasia zat tadi. Nah, kita sudah merasakan itu baik. Nah, caranya itu tadi. Caranya seperti apa? Kita rasakan, kalau kita sudah ngerti bahwa yang hidup ini adalah zat, maka yang aku tidak hidup. Nah, itu pahamnya, ya kan? Bukan kita yang hidup, tapi yang hidup melainkan adalah zat Allah. Nah, ini harus kita harus tekankan, jangan ada keraguan. Mau ragu, loss artinya. Jadi yang hidup ni Allah, bukan kita. Maka disinilah dikatakan mengembalikan, menginalilakan itu asal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan hayat yang hidup ini adalah zat Allah, adalah diri Allah, itu arti kita sudah mengembalikan, tidak mengakui. Nah, itu lah kita kembalikan yang selama ini perasaan kita, yang hidup kita, ilmu kita, kuasa kita, berkehendak kita, kan, yang melihat kita. Ternyata salah besar. Nah, sudahkah di dalam etikot kita memang benar-benar bukan cuma di mulut bahwa yang hidup ini adalah zat Allah? Nah, lah sudah belum itu? Bukan cuma di mulut. Nah, itu nama. Tuh kan? Sudahkah yang ilmu ini kita rasakan, yang berilmu ini adalah Allah? Sudah belum itu kita rasakan? Kasar ngomong, dari mana nuri pacak ngacung ke sini? Kira itu. Pacak tahu jalannya. Yang tahu ini siapa? Nah, itu harus kita praktekkan. Ya? Karena yang tahu itu kan ilmu. Sedangkan yang ilmu ini siapa? Yang ilmu ini adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani, ya? Ilmu ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah kelakuan daripada itu ngurutnya tuh, kelakuan daripada zat. Jadi yang ilmu, yang tahu ini adalah zat. Sedangkan sifat dengan zat tidak bercerai, sifat dengan zat tidak berpisah. Ilmu dengan yang punya ilmu tidak bisa berpisah.
Nah, kita sadari kalau kita nih ilmu, salah satunya kita nih tahu. Sementara sifat dengan yang punya sifat tidak berpisah. Bagaimana lagi ya? Ya kan? Sekarang Ari punya ilmu, sekarang contoh, bisa tak ilmu Ari ke sini, Ari di Cempaka? Tak bisa kan? Artinya apa? Ilmu tidak berpisah dengan yang punya ilmu. Nah, sekarang yang ilmu nih hak itu siapa? Hak siapa? Yang wajib berilmu itu siapa? Nah, paham enggak maksudnya? Yang wajib berilmu itu ya Allah. Yang ilmu itu Allah. Kita bodoh. Lawannya kita nih. Yang wajib ilmu Allah. Nah, sementara kita ini ada ilmu. Sedangkan ilmu itu tidak berpisah dari zat. Mak mana tak ngakuinya? Ya kan? Susah. Tidak ada susah sebenarnya. Maka kata Allah itu di dalam apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 118 itu katanya Allah tidak membuat kesukaran, Allah malah justru memberi kemudahan. Itu. Cuma kendalanya sudah ilmu, sudah paham, nak nekannya dengan keyakinan itu. Menekannya dengan keyakinan bahwa yang kita paham ini yang sudah kita ketahui ini nak kita yoga itu jadi masalah. Jadi sini ketulis kalian hidupkah? Hidup itu sama dengan hayat. Hayat itu adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang wajib pada zat. Mewajibkan zat itulah yang hidup. Mewajibkan zat itulah yang hidup. Artinya apa? Bukan kamu yang hidup. Nah, jadi kita aku yang hidup itu zat. Tuh. Kita bersifat mati lawannya. Jadi yang hayat, yang hidup hanya zat. Tuh. Jadi zahir ini kelihatan hidup tapi tidak merasa hidup. Karena yang hidup itu adalah yang batin, zat. Jadi kalau kamu kuasa, padahal yang kuasa adalah kodrat, sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani menerangkan bahwa zatlah yang kuasa. Sifat ma'ani menerangkan bahwa zatlah yang kuasa. Kodrat yang punya kelakuan kodrat, yang punya kelakuan kuasa. Artinya yang kuasa adalah zat, bukan diri kita. Nah, ini harus ketanamkan ya. Terus sampailah ke kalam. Nah, ini di dalam kesehari-harian kita nak dipraktek ke, nak dirasa ke.
setelah kita ngerti, paham, nah kita duduk paham ini, kita praktek ke sehari-hari, kita rasa ke, jangan kita lengah-lengah ke, bukan cuma duduk dikaji ini bayari, nah itu di dalam apa kesibukan kita sehari-hari sedapat mungkin kita praktek ke, walaupun tenggelam timbul, itu ingat praktek ke, sadari terus, sadar dengan rasa Allah, sadar Allah bayang ada, mafi kolbi ghairullah, dalam hatiku tiada lain kecuali rasa Allah. Ini kalau pacak kita tekankan, daimkan. Nah, tuh. Jangan sampai kita lengah ke. Hujan. Barangkali tadi itulah hujan jauh. Itu. Oh, mak mana kita? Apa sebelum daras ni lemak kita berubah dulu? Hah? Gak apa-apa. Kaget cak kita malam itu udah apa-apa. Iya. Hah? Bawa angin aja. Iya. Sebab kalau dia hujan biasa enggak jadi masalah. Nanti hujan angin. Putarnya kalau banyu ni. Hah? Nah itu. Seperti melihat itu basar, artinya basar itu adalah sifat ma'ani, artinya apa? Yaitu sifat yang wajib pada zat. Sifat ma'ani nih lakon daripada zat, artinya apa? Mewajibkan zat itulah yang melihat. Enggak? Zat itulah yang melihat, bukan mata kita yang melihat ini. Tinggal narik ke dalam lagi. Paham, sudah paham, tapi nak diimani dulu. Kalau tanpa timbul iman, tanpa timbul keyakinan bahwa yang melihatnya adalah zat, cuma baik. Jadi nak kita yakini, nak kita imani, itu. Sebenarnya kita ngambil dari bahwa sesungguhnya pahamnya mudah. Kalau nak kita apa, memang nak kita apa, kita cari. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan Allahu qassamawati wal ar wa ma bainahuma, milik Allah di langit dan di bumi. Nah, beserta isinya. Nah, termasuk isinya ini termasuk kita, ya kan? Jadi kita ini milik siapa? Milik Allah. Apa dikatakan milik Allah? Arti apa di milik Allah nih? Kita ini tidak baca apa-apa. Ya milik Allah. Sama contoh mobil milik kita, jalan aja kita berjalan, mobil itu kira-kira macam itu, kita jalan ke? Nah, kita masuk ke laut. Jadi artinya kita nih, kasar ngomongnya, itulah seperti wayang di tangan dalang itu. Nah, kita sadari ini
Dengan kesadaran kita yang tinggi, kesadaran kita yang menjadi, maka tak jali. Begitu ngawas ke diri, begitu mengingat ke sana, langsung. Tuh.